Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita yang akan membagikan berbagai informasi tentang materi-materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran kelas 6 tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, silakan diklik dulu tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari video selanjutnya. Stay tune terus ya di channel ini agar materi pembelajaran dan pembahasannya dapat dimengerti dengan baik. Kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Kompetensi dasar IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kompetensi dasar IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Dan ini tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa pada materi pembelajaran tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 6. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Apa manfaat tumbuhan ini? Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupanmu? Ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Di sana terdapat seorang bapak sedang merawat tumbuhan dan ibu sedang memanen wortel, seekor kelinci sedang memakan wortel, dan anak-anak sedang asik bermain di bawah pepohonan. Apa yang terlintas di pikiranmu sekarang? Hewan dan manusia mendapatkan manfaat yang banyak dari tumbuhan. Manfaatnya antara lain yang pertama sebagai sumber energi bagi kehidupan. Yang kedua menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga untuk bernapas dan keempat untuk berteduh. Ada beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Manusia tidak akan bisa menikmati udara yang sejuk, maka bumi akan menjadi gersang dan akan menjadi hancur. Nah, sekarang ayo kita pahami teks bagaimana jagung berkembang biak. Silakan dipahami dan cari tahu bagaimana cara dan proses perkembangbiakan jagung tersebut. Selanjutnya, tulislah ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf di teks bagaimana jagung berkembang biak. Sebagai contoh, pada paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tumbuhan yang dijadikan bahan makanan pokok berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dan sekarang silakan lanjutkan tulis ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang perhatikan tumbuhan bunga berikut ini. Ini merupakan bunga lengkap. Bunga lengkap adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin. Bagian-bagian bunga lengkap. Yang pertama bakal biji, yang kedua tangkai putik, yang ketiga kepala putik, yang keempat benang sari, yang kelima kepala sari, yang keenam mahkota, 7 kelopak, dan 8 dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bagian bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Bunga yang indah tidak hanya tumbuh di negara Indonesia, melainkan juga tumbuh di negara-negara yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh letak geografis yang hampir sama. Banyak negara yang memiliki kehidupan sosial budaya yang hampir sama. Oleh sebab itu, mereka membentuk suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN.
yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Anggota dari negara ASEAN yang pertama Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Berikut ini adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Untuk kehidupan sosial dan budayanya, penduduk terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian suku Dayak. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin juga digunakan sebagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Malaysia. Untuk kehidupan sosial budaya, penduduk Malaysia terdiri atas etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Sebagian besar penduduk menganut agama Islam dan terdapat agama lainnya. Kebudayaan Malaysia berakar pada kebudayaan Melayu sehingga selalu berkaitan dengan bangsa Melayu yang tersebar di negara lain seperti Indonesia, Singapura, dan Brunei. Yang ketiga, Filipina. Sebagian besar penduduk terdiri atas suku bangsa asli Filipina, Tionghoa, Indo-Arya, dan suku-suku lainnya. Sebagian besar penduduknya menganut agama Katolik, agama Islam dianut oleh suku Moro yang tinggal di Mindanao Selatan. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi yang diperkenalkan pada zaman kolonial. Negara keempat, Kamboja. Sebagian besar penduduk merupakan suku bangsa Khmer, ada juga suku bangsa Vietnam dan Tionghoa. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Di Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu dengan dekorasi Khmer bercorak Hindu dan Buddha. Negara kelima, Myanmar. Penduduk terdiri atas etnis Myanmar, San, Karen, Rakhine, Tionghoa, India, dan Mon. Sebagian besar penduduk menganut agama Buddha. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Di Myanmar dapat dijumpai banyak pagoda dan dikenal sebagai negara 1000 pagoda. Pagoda yang dikenal adalah Pagoda Sahwi, Dagon di Yangon dan berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Keenam, Vietnam. Sebagian besar penduduk merupakan etnis Kim, sebagian besar penduduk menganut agama Buddha, Konghucu, Taoisme, dan Konfusius. Kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Bahasa resminya adalah bahasa Vietnam serta banyak serapan dari bahasa Mandarin. Ketujuh, Laos. Penduduk terdiri atas beragam etnis, antara lain sebagian besar etnis Lao meliputi Lao Loam, Lao Teong, dan Lao Su. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Lao. Kebudayaan Laos banyak dipengaruhi ajaran agama Buddha seperti kebiasaan hidup dalam kesederhanaan. Kedelapan, negara Singapura. Sebagian besar penduduk merupakan keturunan Tionghoa, ada juga jenis etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Bahasa yang digunakan antara lain bahasa Mandarin, Melayu, Hokkien, India, dan Tionghoa. Budaya Singapura adalah campuran unik dan harmonis dari berbagai ras, agama, dan tradisi. Dan negara terakhir adalah Thailand, terdiri atas suku Thai atau suku asli, Tiongkok, dan Melayu. Bahasa yang digunakan antara lain bahasa Thai sebagai bahasa resmi, bahasa Mandarin, dan Inggris. Kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan India. Nah, sekarang tulislah pemikiranmu tentang karakteristik kedua negara yang akan kamu pilih pada diagram pen yang telah tersedia. Dan kolom yang di tengah silakan ditulis persamaan dari kedua negara tersebut. Sebagai contoh yang saya berikan, kedua negara yang saya pilih adalah Indonesia dan negara Malaysia. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Nah, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.